sahabat, dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparat sipil negara, kita tahu bahwa ASN atau aparat sipil negara itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, fungsi pemersatu bangsa, yang ini identik dengan bela negara, mempertahankan negara, mempersatukan bangsa dari serpian-serpian identitas yang begitu beragam. Bukan berarti membunuh identitas, tetapi ini ya, persatuan dalam keberagaman dalam persatuan. Itu unity in diversity atau diversity in unity. Yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Ya, ini kan ASN itu ini ya, sering disebut sebagai machinery of government dalam teori ya, mesin pemerintah. Atau ini kan administrasi birokrasi, ini kan satu paket yang itu menjadi istilahnya cabang keempat ya. Cabang keempat dalam kekuasaan itu. Tapi dia menempel pada eksekutif ya. Administratif dengan eksekutif itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang menggerakkan administrasi birokrasi adalah eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian terkait dengan yang kedua, fungsi ketiga adalah ini ya, pelayan. Jadi pelayan warga atau pelayanan publik gitu. Nah, saya tidak mempersoalkan yang pertama. Saya ingin mempertajam 2 fungsi yang terakhir. Dengan saya tarik, sekaligus saya elaborasi dengan konsep ini ya, Republic Guardian, penjaga Republik. Nah, jadi artinya ini aparat sipil negara sebagai penjaga Republik. Apa itu penjaga Republik dan mengapa saya bicara penjaga Republik? Itu begini ya, jadi ASN itu kan ya bisa orang per orang ya, tapi kan mereka itu terwadai dalam organisasi, ke dalam fungsi-fungsi yang terdiferensiasi di dalam wadah birokrasi. Jadi kalau ASN ya ASN, tapi kalau birokrasi ya organisasinya itu menjadi rumahnya ASN itu. Yang di sana ada ada aturan, ada tata kerja, pokoknya lengkap lah, ada SOP. Jadi setiap orang ASN harus tunduk pada birokrasinya itu. Dan saya kira masing-masing birokrasi ini kan punya organisasi yang terdiferensiasi, yang berbeda-beda. Masing-masing tentu punya preferensi, punya bahkan ini preferensi politik, sehingga birokrasi itu juga politik gitu ya. Profesor Miftah Toha itu banyak berbicara, menulis buku tentang birokrasi dan politik itu. Jadi tidak bisa dikatakan birokrasi itu yang ini ya. Ya dia anti politik untuk orang lain ya, tapi kalau dirinya sendiri dia politik, kekuasaan lah. Apalagi Max Weber sudah mengatakan bahwa ya kekuasaan yang real, the real power itu kan tidak di istana atau tidak di parlemen, tapi ya di birokrasi itu, di kantor. Sehingga ini menimbulkan jebakan ya, pemerintahan itu adalah perkantoran. Jadi kantor itu yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai rakyat, menguasai semuanya lah gitu. Dan tradisinya kan maximizing, memaksimalkan struktur organisasi, sebisa mungkin strukturnya itu diperbesar begitu. Yang sebenarnya itu bisa kecil, bisa kantor misalnya dibesarkan. Yang sebenarnya direktorat tapi dibikin direktorat jenderal misalnya. Yang kecil jadi dinas, jadi badan, pokoknya gitu ya. Apalagi kalau kita melihat struktur birokrasi di pusat sana di Jakarta, wah banyak banget itu. Wah, ada banyak komisi, ada banyak badan, ada namanya KL gitu ya. Wah banyak banget gitu ya. Itu maximizing itu begitu ya. Kemudian yang kedua maximizing personel.
orang lah, jadi SDM kata mereka, diperbanyak gitu. Kan selalu mengatakan kami kurang gitu. Yang ketiga pasti maximizing budget, memaksimalkan uang ya, karena memang ya itulah yang namanya etatisme itu kan begitu. Jadi tidak hanya hukum, tapi ya birokrasi, administrasi, dan uang itu yang menggumpal lalu menjadi kekuasaan yang besar. Dan yang tidak kalah penting bahwa birokrasi itu kan tersegmentasi, bahkan terpolarisasi, tidak tunggal. Masing-masing kan saling mengunci. Jadi birokrasi yang berurusan dengan kepegawaian misalnya, yaitu mengontrol seluruh pegawai di Republik. Birokrasi yang berurusan dengan aturan ya, dasar. Birokrasi yang mengelola perencanaan ya sama. Keuangan juga sama. Mengunci, mengatur pihak lain. Dan juga ada ini ya, kalimat-kalimat kunci, kata-kata kunci yang menjadi preferensi politik. Yang paling banyak itu mengatakan begini, bahwa kita harus bekerja dengan dasar aturan hukum. Nah, ini aturan hukum itu ya, bahwa itu segala-galanya. Jadi orang bisa mati karena pasal gitu ya. Ini birokrasi yang sejati itu begitu. ASN yang sejati itu kalau ngomong ya aturan hukum. Bukan berarti saya anti hukum, anti aturan, bukan. Tetapi kalau kita itu apa-apa hukum itu kan artinya kan prakarsa itu kan menjadi lembam ya. Jadi kayak baris berbaris. Jadi orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah. Jadi kalau ada prakarsa selalu dicari dasar hukumnya apa. Atau kalau ini nggak ada aturannya ya nanti bisa menyalahi hukum. Urusannya nanti dengan aparat penegak hukum. Ini luar biasa ya. Jadi aturan ini digunakan ya untuk mendisiplinkan dirinya sendiri dan untuk mengendalikan orang banyak. Dan oleh karena itu saya selalu mengatakan ini kan namanya negara peraturan. Luar biasa lah aturannya itu. Saya kira semuanya sudah tahu lah soal ini. Lalu ada juga ASN birokrat yang mengatakan bahwa kita harus bekerja atas dasar perencanaan yang canggih, yang sistematis begitu. Biasanya ini para planner atau yang bertugas di institusi perencanaan. Luar biasa ini. Dan pasti soal perencanaan itu nanti kaitannya dengan data, dengan pembangunan, perencanaan data. Luar biasa itu. Jadi mereka punya keyakinan bahwa membangun itu sangat mahal. Tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Itu luar biasa ini. Jadi anti politik ini. Yang tadi yang pertama juga anti politik. Jadi rakyat itu nggak dikenal. Ya, aspirasi rakyat itu nggak dikenal. Malah kalau yang birokrat model kedua yang mendewakan data sehingga disebut sebagai data kreasi ini itu menjadikan manusia itu menjadi objek pendataan. Pokoknya didata terus gitu ya. Tidak hanya satu kali, dua kali. Apalagi kalau aplikasinya banyak semuanya minta pendataan. Dan masing-masing itu kan begitu. Jadi kalau punya data ya dimiliki ya. Jadi nanti data itu menjadi kinerja. Kalau sebuah organisasi nggak punya data gitu, wah itu kinerjanya jelek. Dan yang namanya data itu diyakini menjadi input kebijakan atau yang sering disebut dengan evidence based policy making, lalu menjadi basis bagi perencanaan pembangunan. Jadi aspirasi rakyat, realitas begitu nggak dikenal. Ya, jadi data itu kan direkayasa, bukan berarti manipulasi, enggak. Ini kan direkayasa berdasarkan konsep variabel indikator begitu ya, lalu daftar pertanyaan gitu. Jadi data itu untuk kesan pertama, tetapi sebenarnya ya belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Ada juga yang ketiga ini yang agak berbeda dengan yang pertama, dengan birokrat aturan. Ya. Ini yang ketiga ini visi, ya. Ini dipengaruhi oleh manajemen publik baru. Gitu.
Jadi artinya mereka mengatakan bahwa ya birokrasi kalau bekerja atas dasar aturan itu akan berjalan lambat seperti siput. Karena ini harus visi. Gitu ya. Bikin visi ini dengan yang kedua hampir sama. Gitu. Ya, akhirnya visi itu mengalami inflasi normatif gitu ya. Makanya saya sering ledek ya. Ya kalau paradigma saya itu mengerjakan itu lebih baik daripada merencanakan, daripada membuat visi, karena visi itu normatif dan itu bisa diuji kok, nalarnya, koherensi nalarnya bisa diuji, konsistensi antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu bisa diuji. Dan saya mengkritik perencanaan maupun visi ini ya ujungnya kan laporan. Jadi hanya jadi laporan saja. Nah, kalau misalnya dengan indeks-indeks itu sudah baik begitu, di angka-angka itu sudah baik, berprestasi, kinerjanya tinggi begitu ya. Nah, hanya sebatas itu. Lalu yang keempat, ini ada juga birokrat yang milenial gitu ya. Di zaman milenial, di zaman revolusi industri 4.0, kita ini harus bekerja dengan ini ya, digital gitu ya, harus berbasis digital gitu ya. Harus berbasis teknologi informasi. Jadi teknologi informasi bukan hanya sekedar supporting system, tapi sebagai platform atau sebagai backbone atau tulang punggung gitu ya. Nah ini luar biasa. Jadi digitalisasi ini. Nah nanti lain kali saya akan membahas tentang pejabat digital ya, karena begitu gandrungnya pada perangkat digital itu. Nah ini namanya berserakan ya, preferensi yang berserakan yang itu bisa berbenturan ya, meskipun pada akhirnya semuanya akan dibungkus dengan aturan hukum dengan yang pertama tadi ya. Jadi itu varian-variannya memang begitu gitu ya. Nah saya ingin mengatakan kalau ASN sebagai penjaga republik itu kalimatnya harus begini. Kita bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kehendak rakyat itu politik, kemakmuran rakyat itu ekonomi. Ini namanya pemerintahan republik itu begitu. Republik itu sama dengan rakyat plus warga. Rakyat itu konsep politik, warga itu konsep hukum. Tetapi nanti dalam proses pemerintahan yang namanya warga secara hukum atau equality before the law itu di dalamnya akan berujung pada kemakmuran. Jadi kan prinsipnya udah jelas toh, bersatu itu bangsa. Jadi ASN pemersatu bangsa itu bersatu gitu ya. Lalu yang kedua berdaulat. Berdaulat itu politik, yang berdaulat itu rakyat gitu. Lalu adil. Adil itu konsep hukum. Makmur itu konsep ekonomi. Begitu. Jadi artinya memang semuanya harus kita uji. Jadi apapun yang dilakukan oleh ASN harus diuji. Tidak hanya diuji dengan aturan atau dengan planning atau dengan visi atau dengan perangkat digital, aplikasi enggak. Tetapi diuji tadi ya, berpangkal dari kehendak politik, kemudian berujung pada kemakmuran ekonomi. Apakah ini sesuai kehendak rakyat dan apakah ini nanti akan membawa pada kemakmuran rakyat? Jadi gitu ya, harus kita uji. Jadi orang itu bisa berbuih-buih, berkinerja begitu, atau membuat digital, tapi apakah ini berguna untuk rakyat? Jangan-jangan nanti terjebak ini, inovasi itu adalah membuat aplikasi yang tidak berguna untuk rakyat gitu. Nah itulah yang saya sebut sebagai penjaga republik itu begitu, artinya ya suara rakyat, aspirasi rakyat yang nanti melalui kehendak politik pemerintah maupun parlemen itu yang menjadi dasar. Sehingga birokrasi yang dibutuhkan itu bukan netralitas politik, bukan kompetensi netralitas, tapi kompetensi responsivitas. Ya ini kan kita punya pengalaman nih. Jadi Presiden Joko Widodo ini kan selalu menekankan kepekaan ya, responsivitas, baik itu menteri, birokrasi itu menerjemahkan gagasan-gagasan beliau, kehendak beliau gitu ya. Karena kehendak beliau itu ya tadi inline gitu, atau satu tarikan nafas dengan aspirasi rakyat dengan kehendak rakyat. Jadi kalau eksekutif yang punya kepekaan politik sebagai penjaga republik ya begitu. Jadi
ya dasarnya ya dari rakyat untuk rakyat. Dari kehendak politik ke kemakmuran ekonomi gitu. Jadi artinya manfaat ya. Manfaat itu ya tidak hanya sekedar rakyat itu senang gitu ya dengan BLT misalnya, tapi memang ini ada akses, ada asetnya bertambah, misalnya tambah pinter, setelah tambah pinter lalu bisa berusaha dan seterusnya ya. Jadi itu yang menjadi dasar siapapun, sehingga nanti organisasi itu bisa diuji kok. Bukan hanya programnya, tapi organisasi. Oh, ini organisasinya itu ternyata ya hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Ya itulah namanya jebakan pemerintahan kantor itu begitu. Kantor yang berkuasa itu ya orang akan sibuk di kantornya itu, mulai dari membuat rencana, membuat anggaran, membuat SOP, membuat tata laksana, membuat tetek bengek, yang sibuk dengan dirinya sendiri. Termasuk membuat laporan. Ya, jadi bukan melaporkan pekerjaan, tapi mengerjakan laporan. Jadi habis waktunya begitu ya. Jadi energinya begitu, sehingga kalau ada problem di hajat hidup orang banyak itu ya sulit diselesaikan. Entah itu pupuk yang langka dan mahal misalnya, ya susah untuk bisa diselesaikan karena paradigmanya itu tadi. Paradigma 1, 2, 3, 4. Nah, kita berharap ini perlu dikembangkan sebagai penjaga republik ya, rakyat dan warga negara.